semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sore hari ini insya Allah kita akan melaksanakan bincang amil dengan tema bangkit bersama karena yang muda yang berkarya. Tentunya sore hari ini insya Allah kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali. Di sini sudah ada Kak Apudian, namun kita ajak dulu untuk bergabung ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Insya Allah kita sore hari ini akan berbincang tentang gimana sih caranya kita sebagai pemuda itu bisa berkarya gitu. Walaupun kita semua nih di sini mungkin mayoritas juga masih pada masih muda. Jadi gimana sih caranya biar kita masih muda tapi kita bisa produktif gitu ya. Walaupun di rumah kita produktif, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Seperti itu ya teman-teman. Saya di sini agak bingung. Biasanya kalau di Google Meet itu saya bisa menyapa para teman-teman. Kalau semuanya, saya menyapa ini deh yang sudah melambaikan tangan di sini sudah dari awal sudah ada Aldo Aldoni Aziz. Halo Aldoni Aziz. Selamat bergabung di live IG Instagram Rumah Yatim Dua Farida ini. Lalu juga sudah ada Nurul Zah, selamat bergabung. Ada SSA.Al-Fatih juga selamat bergabung. Ada PMAS Pupa Azrida Bincang Amil dengan temanya Bincang Amil bangkit bersama karena yang muda yang berkarya. Kenapa sih kok yang muda yang berkarya? Kita tunggu jawaban-jawaban yang the bestnya dari Kak Apudian ya tentunya. Terus juga di sini sudah ada Dahriyati 23, terus ada Mama Halimah. Halo Teh Mama, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Di sini Kaput sudah bergabung lagi, kita undang lagi ya teman-teman. Lalu selain itu, nah di sini sudah ada Kaput. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah aman ya Kak untuk koneksi dan kameranya? Harusnya sih aman. Harusnya aman. Bismillah, semoga aman dari awal live ini sampai akhir ya Kak Put. Amin insyaallah. Oke, sebelumnya teman-teman semuanya, teman-teman semua selamat datang di live Instagram Bincang Amil Bangkit Bersama karena yang muda yang berkarya. Bersama pemantik kita sore hari ini insyaallah ada Kak Apudian selaku CEO Lazrida, Rumah Amil Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Dua Farida. Insya Allah sore ini kita akan membahas bagaimana sih pemuda itu walaupun kita masih muda tapi kita bisa berkarya, kita bisa bangkit walaupun banyak permasalahan di hidup kita gitu, tapi kita bisa bangkit lagi, kita bisa lagi bangkit lagi sehingga kita bisa menjadi diri kita yang terbaik seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nurjaya, insya Allah akan menemani 40 menit ke depan bersama teman-teman semua di Bincang Ambil bangkit bersama karena yang muda yang berkarya. Nah, untuk kita perkenalan dulu juga dengan Kak Put. Halo Kak Put, mungkin bisa Kak Put perkenalan terlebih dahulu dengan penonton. Ya, suara saya jelas ya. Agak kecil Kak, mungkin mikrofonnya bisa didekatkan. Ya, gini jelas ya. Sudah Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dalam kondisi keadaan dan sudah masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan kita kuatkan Ramadan dan di akhir kita akan masuk ke dalam bertakwa kepada Allah. Baik, kawan-kawan perkenalkan nama saya. Saya asli dan lahir dari
di Kabupaten Kabupaten Tangerang, yaitu namanya Desa Desa Tegal Kunir. Alhamdulillah. Di Kecamatan Mau, Oke. alhamdulillah di Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten, Kecamatan Mau, gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah di Kabupaten saat ini Tangerang di aktivitasnya berada di Provinsi Banten. Ya, Lengkap Mil sekali ya Kak Alhamdulillah, untuk perkenalannya. saat ini Aktivitasnya berada di lembaga amil zakat. kayaknya loading. Kayaknya loading. Kabut, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Alhamdulillah tadi sudah perkenalannya Kak. Iya, iya. Tuh. Alhamdulillah ya. Banyak dari kawan-kawan kita yang sudah bergabung nih. Alhamdulillah ada Kang Yayan. Alhamdulillah banyak di sini sudah ada Irma. Ada Kak Ardi, ada Citra, Wulan, Ayu Firdiatus Solihah, dan lain-lain sangat banyak ya Kak. Ada sekitar 12 penonton. Tapi mungkin bagi yang belum bisa menyimak pada sore hari nanti bisa dibagikan melalui IGTV ya Kak. Iya, betul. Oke. Sebelum membahas ke materi inti atau perbincangan inti pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak, sekarang Kak Apud sedang apa dan di mana nih Kak? Gimana? Waduh, kayaknya nggak jelas nih. Apa tadi? Untuk sore hari ini ngabuburitnya rencana nanti di mana ya Kak? Atau nanti berbuka puasa dengan siapa gitu? Oh, ya alhamdulillah kalau saat ini sedang di kantor ya, kebetulan kawan-kawan, dan insya Allah nanti buka puasa juga dengan orang yang tersayang dan kawan-kawan yang lain ya, karena kita selalu bukanya di kantor. Kantor ya, masih di kantor sampai sore hari ini masih di kantor ya Kak? Betul sampai nanti malam mungkin. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kita mulai saja, mungkin diawali dengan gimana sih Kak perbedaannya Ramadan tahun ini, Ramadan sebelum ada pandemi dengan sesudah pandemi itu, apa sih yang dirasakan oleh Kak Apud, mungkin juga sebagai CEO Lazrida, seperti itu Kak? Oke, baik. Sebetulnya ini adalah Ramadan yang kedua. Ramadan kedua kita merasakan kondisi pandemi. Kalau secara nuansa mungkin hampir sama, tapi untuk tahun ini di 2021 ini Ramadannya kita lebih berbeda karena mungkin karena sudah ada vaksin ya, dan kita juga harusnya sudah 1 tahun lebih kita penyesuaian dengan 3M yang digembor-gemborkan oleh pemerintah dan kita semua gitu ya. Jadi untuk Ramadan ini kita masih bisa ada event offline, walaupun kita tidak melakukan secara kerumunan massal. Yang biasanya Ramadan ini adalah Ramadan yang kita bertemu dengan banyak anak-anak binaan kita, anak yatim yang ada di kabupaten. Biasanya kita kumpul dalam satu tempat, mengadakan acara beberapa hari gitu ya, dengan kita bungkus dalam satu event namanya Itikaf. Tapi untuk saat ini dan mungkin Ramadan tahun lalu pun masih sama, jadi kita masih belum bisa mengadakan kumpulan. Secara massal, tapi secara offline kita sudah ada kegiatan-kegiatan ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Jadi tidak jauh beda lah dari tahun yang, kecuali kita bandingkan dari 2 tahun sebelumnya, itu di tahun 2019 gitu kan. Kita
tidak ada pandemi, kita boleh berkumpul, kita boleh mengadakan event-event besar. Untuk saat ini event-eventnya kita perkecil. Jadi kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang harus mengumpulkan anak-anak, kita batasin dan itu juga kita per zonasi gitu. Jadi akhirnya tidak kumpul dalam satu tempat. Oh, luar biasa sekali ya Kak, walaupun dalam pandemi tapi tetap menebarkan kebermanfaatannya seperti itu Kak. Nah, Betul, mungkin harus. bisa diberi contoh Kak, kegiatan seperti apa sih yang dikatakan berzonasi walaupun ada pandemi tapi kita tetap mengadakan kegiatan, itu kegiatannya seperti apa ya Kak? Oh. Iya, baik. Jadi untuk kegiatan yang tahun selalu sebetulnya tidak ada, tapi tahun ini kita ada, yaitu kita betah berbagi takjil dan buka berpuasa berkah gitu ya. Di on the road kita juga datang ke rumah-rumah duafa yang memang mungkin banyak di antara kita yang belum bisa menikmati buka puasa, ataupun mungkin kalau kita sekarang sudah berbicara kita buka dengan apa nih gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita yang mungkin jangankan berbicara bukanya dengan apa, ada saja sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah kita untuk tahun ini bisa mengadakan kegiatan buka puasa ataupun tebar buka puasa on the road. Yang kedua juga kita mengadakan kegiatan itikaf gitu, yang biasanya kami dalam satu tempat. Nah ini kami zonasi, maksudnya kita datang ke beberapa wilayah. Jadi datangnya akhirnya kita continue kegiatannya. Hari ini kita mengadakan kegiatan di wilayah Kecamatan Mauk dengan beberapa anak-anak yatim gitu kan dalam satu tempat. Tentunya dengan prokes yang ketat juga dan dibatasin gitu ya. Nah itu kita laksanakan di wilayah Mauk. Mungkin nanti minggu depan, besok juga kita akan mengadakan kegiatan itikaf, yaitu bersama anak yatim di wilayah Kecamatan Rajeg. Nah, kedepannya kita juga akan ada kegiatan di tempat lain. Jadi itu yang dimaksud zonasi. Jadi kita tidak kumpulkan dalam satu tempat, tapi kita yang mengunjungi mereka ke wilayah-wilayah mereka. Seperti itu, Kang Jaya. Oke, luar biasa sekali. Ternyata ya walaupun pandemi, kegiatan tetap berlanjut ya teman-teman semua. Nah, kalau misalkan itu kan Kak Apu dia sebagai CEO Lazrida, tapi kalau misalkan Kak Apu sebagai pemuda di zaman sekarang nih, pemuda di zaman sekarang kan kalau kemarin ada pandemi, kemarin belum ada pandemi, sampai sekarang ada pandemi. Nah, sebagai Kak Apu selain dari melihat dari sisi CEO di Lazrida gitu, apa sih yang dirasakan Kak? Oke, jadi kalau dari sisi pribadi ya, melihat kondisi pandemi ini, ya memang agak prihatin ya, karena memang biasanya anak-anak muda itu mengadakan kegiatan-kegiatan kawan, karena mungkin banyak yang di hari-hari biasa kita tidak ada momentum untuk berkumpul. Nah biasanya Ramadan yang sekarang kita bertemu atau mungkin Kak Apu, mohon maaf suaranya. bertemu gitu kan. Gimana? Suaranya tadi hilang-hilangan Kak. Oh sekarang ada sinyal kayaknya ya. Sekarang ada lagi? Ada, aman Kak. Oke, ya jadi kegiatan-kegiatan itu yang menjadi satu apa ya, kegiatan bisa jadi ruhiyah yang anak-anak muda biasa lakukan. Nah ini belum bisa dilakukan kembali, walaupun tahun ini mungkin bisa mengadakan kegiatan bukber, tapi masih sedikit, tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak berkerumun nanti akan dibubarkan gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk Ramadan tahun ini sebetulnya kita juga patut bersyukur ya, karena kita masih bisa mengadakan tarawih. Tahun lalu kan kita belum bisa. Total kita tidak bisa mengadakan tarawih masjid. Tapi tahun ini kita masih bisa mengadakan tarawih gitu ya. Jadi kita masih bisa merasakan indahnya nuansa Ramadan. Dan yang ketiga, mungkin tahun lalu banyak kawan-kawan kita yang anak-anak muda yang mulai merintis, mulai berkarya. Tapi ketika masa-masa pandemi, banyak tempat-tempat usaha ataupun banyak tempat-tempat pabrik seperti itu ya, atau tempat kerja itu banyak yang tutup, sehingga banyak kawan-kawan kita yang mungkin dirumahkan. Dan mudah-mudahan tahun ini karena sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang merujuk untuk bangkitnya ekonomi di negara kita gitu ya, mungkin banyak teman-teman kita yang saat ini sudah mulai bekerja lagi, sehingga Ramadan tahun ini harusnya jauh lebih baik dari yang kemarin gitu. Jadi nuansa Ramadannya
sudah mulai terasa lah, walaupun tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya yang biasanya kita ada tarhim, ada kegiatan Ramadan. Nah, mungkin kalau saat ini kita masih dibatasi. Oke, seperti itu ternyata. Jadi untuk tahun ini setidaknya sudah lebih membaik daripada tahun kemarin ya Kak, di Betul. tahun Ya, 2020. ya betul betul. Kalau misalkan di tahun 2020 sendiri itu dari Kak Apun gimana sih, kayak itu kan baru pertama banget kan ya Kak, pandemi pertama banget untuk menyerang di bulan Ramadan. Untuk Iya, tahun kemarin itu betul. dari Kak Apun gimana ya rasanya gitu? Atau hal-hal positif apa sih Kak yang mungkin bisa membahas tahun Ya, kemarin jadi selama. sebetulnya kan setiap mm, jadi sebetulnya kita itu kan mengulang cerita yang sebelumnya pernah terjadi. Jadi sebetulnya pandemi ini kalau yang pernah baca gitu ya, mungkin kawan-kawan juga bisa sekarang lebih searching dan lain-lain. Pandemi ini kan tidak terjadi hanya kali ini saja, tapi sebelumnya sudah ada pernah terjadi pandemi gitu kan. Akhirnya coba baca gitu kan kondisi-kondisi pandemi yang sebelumnya itu seperti apa gitu. Sehingga kita tidak gagap lah. Walaupun ini pandemi pertama mungkin bagi kita yang lahir tahun 90-an, ya, tapi ini jadi pengalaman hidup yang luar biasa gitu ya, bahwa kita merasakan ada satu momen di mana seluruh tempat di dunia ini merasakan kondisi yang berbeda. Tapi ini jadi momentum yang mudah-mudahan episode yang kita bisa ambil pelajaran yang banyak gitu. Nah, tahun lalu di pandemi pertama itu kondisi secara pribadi memang masih sendiri. Alhamdulillah untuk puasa tahun ini sudah ada yang menyiapkan, sudah ada yang menemani buka gitu ya. Jadi itulah bedanya Ramadan ataupun kondisi pandemi tahun lalu dengan tahun ini. Di samping kita juga sudah mulai boleh keluar melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan bahwa sebelumnya tahun 2020 itu kita benar-benar tidak boleh, tapi untuk tahun ini alhamdulillah kita sudah bisa, walaupun tidak bisa berkerumun secara banyak, tapi alhamdulillah sudah mulai bisa gitu. Dan tahun ini juga ada hal yang beda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu akan ada mudik walaupun dilarang mudiknya ya. Kak Seperti berarti itu. Kak untuk tahun ini juga akan berencana untuk mudik juga. Insya Allah mudik harusnya ya. Seperti luar biasa. Kalau misalkan ini kan penonton kita nih Kak, ini kan mayoritas dari anak-anak muda nih Kak, anak-anak muda zaman sekarang banget sih. Apa sih Kak yang bisa mereka lakukan Kak, walaupun pandemi, gimana sih caranya biar kita tetap produktif atau bisa melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan gitu Kak, walaupun di masa pandemi. Oke, jadi baik kawan-kawan yang teman-teman gitu ya, yang kita masih seumuran, kita masih belum jauh beda lah umurnya, masih sama lah, masih di 20-an lah gitu ya. Jadi kawan-kawan bagaimana kita biar tetap produktif gitu ya di kondisi, apalagi kawan-kawan kita yang mungkin sekarang sedang kuliah, yang harusnya sedang menikmati indah-indahnya masa-masa kuliah, tapi mungkin dari tahun lalu kuliahnya offline online gitu ya, tidak ketemu dengan dosen, tidak ketemu dengan kawan-kawan kuliahnya yang mungkin biasanya kita berkumpul dengan kawan-kawan kuliah tapi sekarang tidak bisa. Mungkin yang teman-teman awalnya aktif di organisasi melakukan kegiatan-kegiatan, nah sekarang tidak bisa gitu kan, karena memang kuliahnya saja tidak boleh, apalagi melakukan kegiatan bersama teman-teman organisasi gitu. Nah, teman-teman gimana biar tetap produktif? Sebetulnya saat ini tuh banyak banyak tempat ataupun banyak cara agar teman-teman bisa produktif. Pertama, memang sebetulnya kita punya smartphone yang saat ini ada di genggaman kita. Ini kita pakai untuk apa gitu kan? Kalau kita pakai hanya untuk kesenangan secara saat gitu ya, misalkan nonton, mungkin nontonnya tidak sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu yang baik gitu, misalkan mendengarkan ceramah ataupun apapun itu. Nah, itu pilihannya ada di kita. Itu yang pertama. Jadi kita punya fasilitas smartphone yang kita bisa pakai untuk produktif. Yang kedua, sebetulnya sekarang ini banyak komunitas-komunitas yang mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Di awal-awal masa pandemi itu kan banyak ya kegiatan-kegiatan dari kawan-kawan kita di lembaga-lembaga sosial itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya kita bisa kontribusi. Karena biasanya lembaga-lembaga sosial itu mengadakan kegiatan, dia open relawan gitu ya. Nah, teman-teman terlibat gitu dalam kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga teman-teman bisa bisa
mendapatkan hal-hal yang baru yang teman-teman dapatkan, dan ini menjadi hal yang lebih produktif daripada teman-teman hanya rebahan gitu. Nah, yang ketiga, sekarang ini banyak karena perubahan yang memaksa kita, yang mungkin kita sebelumnya tidak kenal secara apa ya, kayak misalnya sosial media ini yang awalnya cuma sekedar hiburan, ternyata sekarang tidak hanya sekedar hiburan. Yang awalnya kita hanya ketika belajar secara offline, tapi sekarang ternyata bisa belajar secara online. Nah, kita itu sekarang tuh banyak kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan apa ya, training secara online gitu. Nah, itu kita bisa ikuti sebetulnya, tinggal dari kemauan kita, kita mau atau tidak. Karena ketika fasilitasnya sudah ada, ataupun wahananya sudah ada, tapi kalau kita tidak mau ambil, ya kita juga tidak bisa. Jadi dari sekarang, teman-teman, sekarang nih banyak peluang untuk teman-teman bisa berbuat baik, teman-teman bisa berbuat produktif, bisa berkarya. Ambil kesempatan itu, karena kesempatan tidak datang dua kali. Kenapa tidak datang dua kali? Kalaupun kesempatan itu ada lagi, waktunya berbeda, harinya berbeda, tanggalnya berbeda, apalagi mungkin tahunnya sudah berbeda. Gitu. Jadi ambil kesempatan yang memang sekarang sudah banyak fasilitas yang kita bisa penuhi. Gitu. Ya, betul sekali. Saya juga sepakat nih dengan Kak Aput nih. Dengan sekarang kan kita sudah memasuki industri 4.0 ya, yang dimana semuanya itu Betul. serba teknologi ya, Kak. Sayang Ya. sekali jika teknologi ini tidak kita manfaatkan dengan maksimal seperti itu. Ditambah menurut saya juga dalam kondisi pandemi ini juga kan kita sebelumnya mungkin tidak tahu seperti yang dikatakan tadi, ada platform berupa Zoom, ada platform berupa Ya. Google yang memungkinkan kita untuk walaupun secara virtual seperti itu. Mungkin kalau misalkan tidak ada pandemi, justru kita sampai sekarang tidak mengetahui adanya platform berupa Zoom dan lain sebagainya. Seperti itu. Betul, betul. Selanjutnya nih Kak, kan kalau yang saya lihat nih di tagline yang ada di Lembaga Amil Zakat Rida ini berupa bangkit bersama Ramadan ya Kak. Iya, betul. Kenapa sih Kak? Kenapa sehingga di Ramadan ini mengusungkan tema seperti itu Kak? Oh, oke. Jadi gini, karena memang pertama kita ini merasakan pandemi yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Ini sudah hampir 1 tahun kita merasakan merasakan kondisi pandemi seperti ini. Kegiatan kita yang awalnya mungkin bebas, sekarang banyak terbatas gitu. Ruang gerak kita juga banyak terbatas. Nah, dengan kondisi-kondisi itu, dengan kondisi yang mungkin kita anggap itu adalah sebuah keterpurukan gitu ya, sesuatu yang membuat kita menjadi yang awalnya bebas sekarang jadi tidak bebas, itu kan menjadi sesuatu yang hal yang kurang kita anggap baik lah gitu, karena kita banyak keterbatasan. Nah, dengan momentum Ramadan yang saat ini kita sedang ada di dalamnya, yaitu 1442, ini menjadi momentum. Jadi Ramadan ini kita ambil sebagai momentum untuk bangkit gitu. Ini ada momentum untuk kita bangkit. Kenapa? Karena di Ramadan ini biasanya nuansanya itu terasa berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini luar biasa ya Allah menciptakan nuansa yang tidak akan pernah dirasakan dengan bulan-bulan yang lain gitu. Sehingga Ramadan ini menjadi momentum kita untuk bangkit, yang awalnya mungkin kita terbatas dalam untuk berbuat kebaikan. Nah, momentum ini kita jadikan ajang, kita jadikan satu momentum untuk bangkit kita. Motivasinya harus lebih bangkit. Dengan Ramadan ini kita semangatnya harus lebih giat lagi. Ibadahnya mungkin yang awalnya pandemi kita tidak bisa jamaah, tapi dengan sekarang adanya Ramadan kita semangat lagi untuk berjamaah gitu ya. Tidak hanya jamaah secara fardu, tapi juga kita bisa jamaah secara sunnah, itu dengan adanya sholat tarawih. Nah, dengan adanya momentum Ramadan ini, kita jadikan sesuatu yang awalnya kita rasakan pahit, kita jadikan manis. Karena sunnahnya di Ramadan itu kan masih manis-manis ya. Jadi yang pahit-pahitnya kita buang, yang manis-manisnya kita ambil. Gitu, kenapa kita ambil di Lasrida temanya bangkit bersama Ramadan. Karena Ramadan adalah momentum yang baik, kita awali kebaikannya dengan bangkit dari keterpurukan menjadi bangkit yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Nah, seperti itu ternyata teman-teman kenapa
di Lazrida ini akhirnya mengusung tema Bangkit Bersama Ramadan, karena memang Ramadan sebelumnya itu kita sangat apa ya, bisa dikatakan kaget gitu karena adanya pandemi gitu. Iya. Kita sulit untuk eh, bersosialisasi karena dalam masa pandemi. Dan akhirnya kami mengambil Bangkit Bersama Ramadan agar kita bangkit kembali, dan seperti yang dikatakan Kaput tadi, kita harus lebih produktif dan bermanfaat lagi di Ramadan ini dan menjadi momentum yang baik juga. Mengingatkan teman-teman yang sekarang sedang menonton, itu bisa sekali untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti mungkin akan Kak Aput jawab ya, sembari kita lanjut berbincang pada sore hari ini. Nah, selanjutnya nih Kak, nah bagaimana sih Kak, bagaimana sih harusnya pemuda itu mengisi Ramadannya dengan baik, meskipun kondisi Ramadan pada saat ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu Kak. Ya, jadi yang tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya gimana caranya biar Ramadan ini tuh kita lebih baik, gitu ya. Bahkan momentum Ramadan ini jadi lebih baik gitu. Kenapa? Karena ketika kita ya tadi ya, pertama nuansa Ramadan ini semangat untuk ibadahnya itu lebih kencang dari bulan-bulan yang lain gitu. Jadi ambil nuansa yang sekarang mendukung ini, bahasa kita kan mendukung. Jadi nuansanya ini mendukung kita untuk berbuat baik. Nah, ambil kesempatan ini, jangan teman-teman abaikan. Kenapa? Karena saat ini pun kita sudah di hari ke-11 bulan Ramadan. Nah, kalau kita masih banyak rebahan, banyak tiduran gitu kan, kita kelewat nanti Ramadan kita. Padahal belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Padahal kata Rasul tuh bilang bahwa Ramadan ini adalah bulannya umatku gitu ya. Ini Ramadan ini bulannya kita. Ini adalah saat kita untuk memanen gitu ya. Yuk kita tanam banyak-banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini agar kelak nanti kita akan memetik hasilnya itu lebih banyak. Pertama itu. Yang kedua, di momentum Ramadan ini, kawan-kawan sekalian, kalau kita berbuat kebaikan, ternyata dilipat gandakannya lebih banyak dari yang bulan-bulan sebelumnya. Jadi, bagaimana kita seorang anak muda yang biasanya berpikir untuk kita ke depan nih harus dapat keuntungan nih, misalkan keuntungannya di banyak lagi. Nah, sekarang ada satu momentum, ada satu bulan di mana ditawarkan keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar. Masa kita tidak ambil? Kalau kita tidak ambil, ruginya banget gitu kan. Sekali lagi, gimana cara biar lebih baik Ramadannya? Kita punya smartphone yang sekarang sudah bisa bawa Al-Quran, yang sudah ada aplikasi Quran. Mungkin kalau ada ini, yang awalnya kita memainkan HP hanya untuk sosmed, sekarang kita alihkan untuk membuka aplikasi Quran, baca Quran. Yang sebelumnya kita hanya melihat mungkin ya YouTube hanya untuk hiburan semata, sekarang kita ganti YouTube-nya, kita ganti dengan channel-channel yang memberikan manfaat, mendengarkan ceramah, ataupun mendengarkan sholawat, atau mungkin mendengarkan ngaji. Itu bisa dimaksimalkan handphone kita. Yang sebelumnya teman-teman lebih banyak rebahan, mungkin sekarang banyak aplikasi, ataupun yang awalnya kita harus bawa buku ya, ketika untuk baca-baca kan harus bawa buku. Sekarang kan tidak perlu lagi. Dan smartphone kita sudah bisa membaca gitu ya. Jadi maksimalkan handphone kita untuk melakukan kegiatan yang banyak. Sekali lagi kuncinya di kita mau ambil atau tidak. Kalau kita tidak mau, ya apapun yang ada terlewat. Misal depan kita ada kue bolu yang sangat lezat, tapi kalau kita tidak mau ambil, ya kita tidak akan pernah merasakan kelezatan kue tersebut gitu ya. Tapi kalau kita ambil kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini, kita ambil momentum Ramadan ini, kita akan merasakan lezatnya bulan Ramadan gitu. Oke, luar biasa sekali. Intinya lagi-lagi tentang bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi itu dengan maksimal, ya, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan, karena alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk tegur sapa ya dengan CEO Lazrida seperti itu. Nah, dari Kak Aput mungkin nih, ada nggak sih Kak kiat-kiat untuk pemuda gitu agar kita produktif dan banyak berkarya gitu, walaupun di usia kita yang mungkin ada yang masih belasan juga, mungkin ada yang masih 20-an juga gitu Kak. Gimana sih biar kita produktif dan bisa berkarya gitu kan? Kalau yang saya lihat Kak Aput ini juga dari lulus
lulus S1 ya Kak, kalau tidak salah itu Iya, langsung betul. menjadi CEO Lazrida gitu ya Kak. Sangat Iya. biasa. Mungkin bisa dijabarkan Kak. Oke. Jadi gini, buat kawan-kawan yang anak-anak muda gitu ya, ingat ada satu pertanyaan ya. Memang sebelum saya juga secara pribadi belum merasakan pengalaman ya, karena memang nanti ya ada satu hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ini kenapa nih? Apa yang kita sudah kita lakukan di dunia ini. Ada satu pertanyaan yang menurut saya ini pertanyaan yang luar biasa, tapi akan ditanyakan kepada kita, yaitu apa yang kita lakukan di saat muda atau masa mudamu dilakukan untuk apa? Jangan sampai ketika nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya apa yang kau lakukan ketika di saat muda, aduh kita menjawabnya bersenang-senang, kita menjawabnya penuh kesia-siaan tapi tidak memaksimalkan. Jadi maksimalkan usia kita di saat ini. Kenapa? Karena di usia muda ini adalah usia yang bisa dibilang sangat produktif. Kenapa? Pertama, tenaganya masih powerful, semangatnya masih powerful, secara fisik masih kuat gitu ya. Apapun yang mau dilakukan itu fisik kita mendukung. Tinggal kita mau atau tidak. Makanya ada Bapak proklamasi kita, yaitu Bapak Soekarno menyampaikan bahwa beri aku 10 pemuda, dunia bisa mengguncang gitu kan. Bayangkan 10 orang pemuda saja bisa mengguncang dunia. Artinya apa? Memang anak muda itu punya keistimewaan. Kalau kita tidak memanfaatkan, dalam tanda kutip ya, usia kita yang saat ini, kita akan rugi. Kenapa? Kalau mudanya saja kita tidak banyak untuk memanfaatkan hal-hal yang baik, teman hal-hal yang aneh yang akan menghasilkan kedepannya akan manfaat untuk kita, apalagi nanti di masa tua. Kenapa? Kalau di masa kita saat ini, belajar pun cepat untuk menangkapnya. Gitu kan? Secara fisik, ya tadi kita mendukung. Nah, secara teknologi sekarang itu sudah mendukung banget nih untuk kita. Tinggal kitanya harus tahu gitu bahwa yang ada saat ini akan menjadi momentum yang baik buat kita atau akan menjadi momentum yang buruk buat kita. Kenapa? Kalau prinsip saya gini, setiap orang tuh akan merasakan kebahagiaan dan penderitaan lah gitu. Maksudnya hal-hal yang tidak membuat dia tidak bahagia. Kita tinggal pilih. Kita lebih baik memilih saat ini muda, berjuang, belajar, bekerja keras, menghasilkan karya. Nanti di masa kita yang mungkin di usia 30 tahun ke atas atau nanti di usia lanjut kita akan merasakan nikmatnya perjuangan kita. Atau dibalik, saat ini kita merasakan senang-senang, kita nggak mau belajar, kita pengennya leha-leha, kita pengennya main terus. Ingat, kita akan menghadapi masa tua, berarti harus siap tuannya menderita. Lebih baik perjuangannya diawalkan daripada nanti kita mengakhirkan hal yang tidak baik. Lebih baik mumpung kita masih muda, masih kuat, kita berjuang dari sekarang. Biar muda kita tinggal menikmati hasil. Daripada sekarang kita main-main, tuanya kita harus berjuang. Itu jauh lebih tidak mengenakan bagi kita gitu ya. Jadi teman-teman, manfaatkan usia mudamu. Jangan sampai kita, ya alhamdulillah kita sudah memasuki 26, 27, 28, hanya melewati masa-masa itu saja. Padahal kita momentum muda ini tidak akan pernah terulang dalam hidup kita. Tidak akan pernah terulang. Sekarang Kang Jaya mungkin sedang proses menuju S1. Apakah nanti bisa mengulang lagi S1-nya? Sekarang mungkin bisa, tapi momennya sudah berbeda. Usianya sudah berbeda. Gitu ya. Jadi harus dimanfaatkan. Walaupun saat ini alhamdulillah gitu ya dapat amanah untuk memimpin satu lembaga, ini lembaga sosial gitu. Walaupun pengalamannya masih banyak kurang gitu, tapi alhamdulillah mungkin karena dulu pernah belajar sedikit-sedikit gitu teman-teman. Sedikit-sedikit belajar saja sudah mendapat amanah yang gede, apalagi belajarnya sudah banyak gitu. Nah, saat ini kawan-kawan banyak belajar. Biar ketika dapat amanah yang lebih besar, teman-teman sudah siap lahir batin. Itu. Jadi kuncinya dalam satu keberhasilan itu adalah kesiapan kita untuk mengemban satu amanah. Nah, kesiapan itu harus kita siapkan dalam artian ya tadi, kita harus belajar, kita mau berjuang, nanti hasilnya kita akan merasakan. Walaupun saat ini secara saya pun belum ya,
masih banyak, sangat masih butuh belajar, tapi alhamdulillah di usia yang saat ini pernah mendapatkan kesempatan belajarnya lebih banyak. Alhamdulillah, berarti intinya tuh kita mau susah dulu atau susah nanti gitu ya Kak. Karena Betul, mungkin betul. Kak pun sudah melalui banyak sekali perjuangan hingga akhirnya sampai pada posisi saat ini gitu ya Kak. Iya, betul, betul. Jadi pengalamannya juga banyak gitu ya, nangis-nangis dulu gitu ya. Merasakan juga bagaimana ketika kita tidak tahu, bagaimana kita berada di satu tempat orang lain, kita tidak punya saudara, kita sudah punya teman gitu, kita tidak punya tetangga, kita tidak punya keluarga, tapi harus berjuang sendiri. Tapi dari situlah mental kita dibentuk. Gitu. Mungkin kalau fase itu tidak kita tidak dapatkan, mungkin saat ini juga sama gitu ya, biasa-biasa saja. Tapi karena sebelumnya mendapatkan takdir yang luar biasa dari Allah, ya akhirnya alhamdulillah dapat bekal lah, walaupun mudah-mudahan walaupun sedikit tapi mudah-mudahan cukup. Masya Allah. Selanjutnya Kak, eh, mengapa sih akhirnya peran pemuda ini sangat penting dan bisa membuat Ramadan kita lebih bermakna hingga akhirnya di Ramadan yang sedikit berbeda ini masyarakat tetap merasakan momen Ramadan. Kayak gimana sih peran pemuda ini di masyarakat gitu agar Ramadan walaupun di masa pandemi agar tetap hidup seperti itu Kak. Iya, itu tadi gitu ya. Biasanya misal ya kalau di masyarakat kita dekat kita kan ada masjid atau ada musola yang awalnya diisi sama orang-orang tua, yang azannya orang tua, yang qomatnya orang tua, imamnya juga orang tua, makmumnya juga orang tua. Nah, untuk Ramadan ini diisi sama anak-anak muda. Itu beda nanti nuansanya. Kerasannya beda. Kalau anak muda yang sudah maju apalagi jadi imam itu beda nanti. Kenapa? Karena kalau orang tua ya yang maju ketika dalam hal-hal misal ya, di masjid gitu ya, ya ada bahasa memang sudah waktunya. Tapi kalau anak muda yang maju untuk aktif misalkan di kegiatan-kegiatan sosial, misalkan yang ada tadi kegiatan-kegiatan yang dekat kita yaitu di masjid, itu akan beda. Kenapa? Karena yang harusnya anak-anak muda terkenal dengan harusnya main, mungkin harusnya ngabuburit kemana, ataupun yang harusnya tidak terawih tapi dia terawih, itu akan beda. Bahkan ada satu hadis itu ya yang saya pegang betul-betul bahwa tidak akan ada satu golongan anak muda yang mendapat naungan di nanti kelak kita di akhirat akan merasakan satu momen yang kita itu butuh naungan. Nah, tidak ada satupun yang memberikan naungan kecuali cuma Allah yang bisa memberikan naungan. Di momen apa itu? Golongan apa yang akan mendapatkan naungan? Salah satunya adalah pemuda yang cinta akan masjid. Atau pemuda yang terlalu terngiang-ngiang akan masjid. Ini kalau menurut saya ini ada hal lain ya, maksudnya tidak hanya ke masjid, tapi ketika seorang pemuda yang hatinya condong untuk terus berbuat kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini, kita melakukan kegiatan kebaikan, saya yakin gitu ya, mudah-mudahan nanti hasil kebaikan ini kelak kita akan mendapatkan naungan dari Allah. Dan ini harus yakin, apalagi pemuda Islam, wajib harus kudu, harus mengimani ini gitu ya. Makanya kalau pemuda-pemuda Islam hati-hati ya, karena hancurnya satu negeri atau hancurnya masa depan satu negeri adalah ketika hancurnya masa depan pemudanya. Jadi kawan-kawan ingat bahwa kita adalah pemuda yang di pundak kita sudah ada beban masa depan, terutama bangsa kita, yang kedua juga untuk agama kita ya. Jadi harus dimanfaatkan momentum ini jadi momentum kebaikan. Nah, begitu teman-teman para pemuda sekalian, karena saya yakin di sini mayoritas itu yang melihat ini pasti itu anak-anak milenial yang mungkin sekarang berusia belasan tahun atau 20 tahun gitu ya. Jadi di Ramadan ini, di momentum yang sangat baik ini, kita benar-benar harus bisa menggerakkan masyarakat, khususnya kita harus memiliki peran yang penting di sana agar bisa memaksimalkan ibadah kita dan juga kita bisa mengajak orang-orang terdekat kita minimal untuk rajin beribadah misalnya. Nah, Kak, di sini ada pertanyaan nih Kak dari Citra. Kak mau nanya, kalau misalkan kita terlalu produktif tapi ibadahnya sering terlewat, nah itu bagaimana ya Kak menyeimbangkannya gitu Kak?
Oke, baik. Kalau kita produktif tapi ibadahnya kurang bagus, ditanya produktifnya produktif apa dulu? Karena tidak akan ada hal baik bercampur dengan hal buruk, gitu kan? Kalau kita Kak, yang kita lakukan ini pekerjaan yang kita anggap baik, berarti niat kita yang belum baik, sehingga yang kita lakukan ini yang katanya ini adalah satu kegiatan yang baik, tapi karena niatnya tidak baik sehingga ibadah jadi malas. Harusnya kegiatan-kegiatan yang baik ini mendorong kita untuk lebih rajin lagi dalam ibadah, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti ada yang salah. Bisa jadi salah yang kita lakukan, atau yang kedua salah niat yang kita lakukan. Nah, tinggal dikoreksi. Kalau misalkan Kak, niat saya sudah benar, niat kita sudah insya Allah lillahi ta'ala, terus perjalanan kita juga baik, kenapa masih malas? Berarti masih belum benar secara niat. Kenapa? Ini versi kita ya, versi kita insya Allah lillahi ta'ala. Mungkin mulut saja bilang lillahi ta'ala, tapi hati kita belum lillahi ta'ala. Harusnya ya yang pernah diajarkan ya oleh pembina kita di Rida ini banyak, alhamdulillah kita sangat bersyukur di Rida ini banyak pembina-pembina ataupun orang-orang tua yang membina kita, anak-anak muda. Jadi Kang Jaya ini Lazrida ini kebanyakan ini adalah anak-anak muda di isinya, bahkan 100% anak-anak muda. Di Lazrida ini tolanya itu anak-anak muda, alhamdulillah 100%. Nah, alhamdulillah karena anak-anak muda ini perlu didampingin, anak muda ini silakan berkreasi, tapi mereka perlu diawasi. Nah, alhamdulillah kita punya pembina-pembina, kita punya orang-orang tua yang mengawasi gitu ya, yang membimbing kita, sehingga kalaupun nanti ada hal-hal yang menurut kita ini sudah baik, ternyata belum sesuai, alhamdulillah kita banyak mengingatkan. Jadi teman-teman yang tadi Citra tadi yang menanyakan kalau kita sudah melakukan kegiatannya aktif banget tapi ibadahnya kurang bagus, hati-hati gitu ya, jangan-jangan niatnya masih belum baik gitu ya. Jadi luruskan niat, minta sama Allah mudah-mudahan biar kuat ibadah. Karena apa? Karena banyak juga di antara kita yang ya iman itu naik turun ya. Ini semua pasti merasakan nih, iman tuh ada yang lagi imannya naik, seneng banget ibadah. Ada yang imannya turun, malas banget ibadah. Makanya ada doa yang diajarkan yaitu Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ingat hidayah itu milik Allah, jadi harus selalu diminta. Minta ya Allah, jangan kau cabut nikmat hidayah dari kami, ya Allah, jangan kau cabut nikmatnya ibadah dari kami, sehingga kita akan terus rindu untuk beribadah ataupun berbuat baik. Gitu. Insya Allah sangat luar biasa ya. Intinya kita coba luruskan niat terlebih dahulu agar kita itu benar-benar bisa fokus di sana, beribadahnya tetap terlaksanakan gitu, walaupun di sisi lain kita juga produktif kayak gitu. Nah, Betul. selanjutnya ada pertanyaan lain nih Kak dari KRS Nagalu _05. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadikan diri jauh dari rasa emosi dan pembentukan karakter yang buruk? Secara anak muda biasanya punya sifat labilitas dan juga emosional yang tinggi. Mohon penjelasannya Kak. Oh, ini Poltekkes Banten ya. Salam buat kawan-kawan ya. Alhamdulillah kita sudah lama nih kita tidak bertemu dalam satu momen ataupun dalam satu kegiatan di Poltekkes Banten. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan mahasiswa di Poltekkes Banten maupun yang ada maupun dosen-dosennya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi bagaimana agar kita bisa apa tadi? Pertanyaannya gimana Kang Jaya? Menguasai emosi kita Kak, karena dan pembentukan karakter yang buruk gitu Kak. Karena kan biasanya anak-anak muda itu punya sifat labil dan emosional yang tinggi gitu Kak. Ya betul. Nah, gimana cara kita biar bisa mengkondisikan diri kita ya, terutama anak-anak muda itu memang emosinya tinggi banget. Pertama, teman-teman, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita galau atau yang bikin kita emosi, itu sebetulnya adanya di mana? Ya, ada dalam satu anggota badan kita yang sebetulnya misal Kang Jaya kita cubit pipinya. Ya, tapi yang ngomong sakit bukan pipi, tapi mulut. Tapi yang merasakan sakitnya daripada mulut adalah
hati. Kenapa saya tiba-tiba kok dicubit? Padahal saya tidak ngapa-ngapain. Nah, berarti kan ada yang merasakan sakit. Nah, ini adalah hati pertama. Jadi, hati ini harus dijaga karena ini adalah rumah bagi kita. Pertama, yang kedua, jalannya kita untuk emosi ataupun jadi tidak stabil itu adanya di pikiran. Nah, kawan-kawan ini harus menjaga nih. Nah, anak-anak muda ini kan ambisinya gede-gede ya. Kita ambisinya nggak tanggung-tanggung kalau punya ambisi. Kalau punya keinginan tuh gede sekalian. Nah, karena keinginan itu tidak tercapai atau mungkin sesuatu yang kita harapkan tidak tercapai, sehingga itu membuat kita kecewa atau jadi gampang emosi. Atau kita merasa kita tuh lagi kondisi nggak baik gitu ya. Pikiran kita mindset pikiran kita itu bilang kita tuh kondisinya lagi nggak baik. Jangan sampai disenggol. Kalau disenggol, senggol bacok gitu. Pikiran kita mindsetnya seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang menyenggol, kita langsung emosi. Ataupun karena kita banyak memikirkan hal-hal yang kurang baik, sehingga yang muncul sifat kita jadi sifat baik. Nah, kawan-kawan, pertama kondisikan ini, gitu ya. Gimana Kak Apud biar kita itu tidak banyak kecewa? Pertama, mikir boleh, tapi jangan banyak mikir, tapi banyakin zikir. Kenapa? Ingat, kita punya rencana, tapi ada rencana Allah yang lebih baik. Bahkan lebih banyak kita tidak punya rencana, tapi Allah selalu punya rencana untuk kita. Jadi sebetulnya, kayak misal kita awalnya tidak punya cita-cita untuk kuliah di UNES ya, Kang Jaya di UNES ya. Ya, Mungkin betul, dari Kak. kecil tidak ada tuh ketika di SD ditanya sama ibu guru mau nanti mau gede mau jadi apa? Oh, mau kuliah di UNES, tidak pernah. Tapi tiba-tiba takdir Allah kita direncanakan kuliah di sana. Berarti kan betul, Allah tuh punya rencana lebih banyak, lebih baik daripada kita. Bahkan kita tidak pernah berpikirkan rencana tersebut, tapi Allah takdirkan kita untuk mendapatkan itu gitu ya. Makanya pertama, ingat ketika kita punya keinginan, ya Allah saya pengen ini. Kalaulah ini baik, mudahkan ya Allah. Kalaupun ini tidak, jauhkan. Makanya anak-anak muda ini yang harus diimbangi. Kenapa? Karena semangatnya tinggi, tapi kalau tidak dibarengi dengan sesuatu sesuatu yang ruhiyah gitu, sesuatu yang ada dalam diri kita. Ingat geraknya kita tetap terbatas, tapi ada yang tidak pernah terbatas, yaitu Allah gitu ya. Ingat kita punya semangat yang luar biasa, tapi ada yang memohon semangat kita, yaitu Allah. Makanya minta tolongnya sama Allah. Kita punya sifat, kita punya pikiran, kondisikan. Ya Allah, saya punya cita-cita ini. Serahkan ke Allah. Libatkan Allahnya. Nanti kalaupun tidak terjadi sesuai dengan doa kita, ya Allah, kalau keinginan saya ini baik, mudahkan, datangkan untuk saya. Kalau tidak, jauhkan, ganti yang lebih baik. Kalau tidak tercapai, berarti akan ada yang lebih baik. Itu harus termindset dalam pikiran kita. Pikiran anak muda itu harus seperti itu. Ingat, walaupun potensi yang ada dalam diri kita ini bisa jadi salah satu jalan untuk tercapainya keinginan kita, tapi ingat, ada yang punya kehendak. Kalau Allah sudah bilang kun, maka fayakun. Kalau kita punya keinginan dan sesuai dengan ketetapan Allah, kita akan dapat. Tapi kalau tidak, keinginan kita sesuai dengan ketetapan Allah, kita nggak akan dapat. Nah, anak muda ini harus dibarengin. Makanya dengan kita punya sosial media, nih kita punya handphone, lebih banyak mendengarkan. Alhamdulillah, Lazrida ini banyak. Kita setiap hari Minggu tuh ada webinar ya. Alhamdulillah, pembina kita ngisi tiap minggu konsisten gitu ya untuk mengawal anak-anak muda kita. Jadi Kang Jaya kita punya komunitas, namanya Komunitas Pemuda Rida. Nah, kayak tadi pemuda itu punya semangat yang tinggi. Nah, kalau tidak dibarengi dengan ruhiyah yang bagus, ini akan bahaya. Makanya alhamdulillah kami di Lazrida mengadakan kegiatan-kegiatan webinar Be the Best gitu ya. Setiap minggu kami lakukan gitu ya. Hari Minggu nanti, hari Ahad nanti juga kita akan ada. Nah, boleh kawan-kawan nanti yang mau ikut, silakan ikut. Dan ini langsung dibimbingnya oleh pembina kami, sehingga nanti kawan-kawan akan mendapatkan ilmu bagaimana bisa mengontrol kekuatan kita secara manusia gitu, tapi juga ada kekuatan yang lebih besar daripada kita, bagaimana keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah mudah-mudahan, dan bagaimana caranya rencana kita sesuai dengan rencana Allah. Gitu Linda. Gitu Kang Jaya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali penjelasan. Jadi memang ya kita dari sisi duniawi itu ada hal yang lebih luar biasa lagi di luar kita seperti itu. Nah, tidak terasa Ya, teman-teman, juga Kang Apud, kita sudah di sini tertulis sudah 50 menit kita berbincang ya. Mungkin untuk sekaligus closing statement ada satu hal yang
Kak Pun sampaikan, mungkin saya juga izin bertanya ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk para pemuda di zaman sekarang ini dari Kang Apun seperti itu, Kak. Sekaligus mungkin ada closing statement dari Kang Apun, dipersilahkan, Kak. Oke, baik untuk kawan-kawan anak-anak muda gitu ya. Pertama, manfaatkan kesempatan yang hanya datang satu kali seumur hidup, gitu ya. Kesempatan muda itu cuma datang satu kali seumur hidup. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan kita mendapatkan usia muda ini. Harus dimanfaatkan dengan maksimal. Ingat, kalau kita pengen pilihan hidup itu dua, mau bahagia atau tanda kutip menderita. Kalau mau bahagia, tuanya mau bahagia, mudanya harus berjuang, mudanya harus siap apa namanya, harus mempersiapkan usia tua kita nanti biar bahagia. Atau dibalik, kalau kita sekarang mudanya bahagia, tanda kutip bahagia secara nafsu ya, kita main-main, gak mau belajar, pengennya nongkrong gitu, pengennya ya cukup lah ngobrol sama temen gitu tanpa mau belajar segala macam, siap-siap. Nanti metiknya juga begitu. Tapi siap-siap nanti muda, tuanya akan derita. Itu sudah kalau dibaca ya, dibaca para story orang-orang sukses itu seperti itu. Mereka mudanya tuh luar biasa. Sehingga tua sekarang tuh mereka nikmatnya luar biasa. Karena mudanya sudah berjuang. Saat ini mereka sedang menikmati hasilnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan, ketika teman-teman sudah merasakan sesuatu bahwa muda ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan lagi, ingat harus dibarengi dengan harus dibarengi dengan ibadah yang bagus. Kenapa? Karena anak muda ini mendapatkan perhatian lebih, pertama dari Rasulullah SAW, yang kedua dari Allah pencipta kita. Jadi kalau anak-anak muda yang dia ibadahnya bagus, sama Allahnya bagus, lebih keren lagi. Kenapa? Ingat ada satu sejarah yang ini tidak akan pernah terlupakan oleh umat manusia. Ada anak muda yang mampu menaklukkan satu negeri, di mana negeri tersebut terkenal dengan benteng yang sangat kokoh di masanya. Siapa namanya? Sultan Al-Fatih. Bayangkan, masih muda bisa menaklukkan satu tempat di mana tempat tersebut terkenal kokoh di zamannya, terkenal tidak ada satupun yang mampu. Jadi kemustahilan kalau ada orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel waktu itu. Tapi seorang Muhammad Al-Fatih dengan keluar biasaannya secara anak muda dan ibadahnya yang bagus, sehingga sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi mumpung sekarang masih teman-teman dalam usia muda, manfaatkan dengan belajar, dengan kerja keras, dengan maksimalkan waktu. Yang kedua, dengan ibadah yang bagus. Kenapa? Nanti hasilnya akan jauh lebih bagus. Mudah-mudahan kita tidak hanya baik di dunia ini, tapi juga kita mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Ingat, Robbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, mudahkan kita-kita ini, anak-anak muda ini mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena jangan sampai kita juga pengen akhiratnya bahagia, tapi dunianya ini kita juga syarat tidak mau. Tapi kalau bisa ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat juga kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau mau bahagia di akhirat, ingat harus baik di dunianya. Baiklah di dunia sehingga nanti kita akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Di dunia kita berbuat baik, nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang berbuat yang banyak, hasilnya nanti. Jadi jangan terbalik. Anak muda harus banyak berbuat, hasilnya insya Allah kita akan dapatkan. Itu Kang Jaya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita next bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Kang Apun sudah mengisi waktunya, meluangkan waktunya untuk sore hari ini kita berbincang di acara Bincang Amil dengan tema Bangkit Bersama karena yang muda yang berkarya. Mungkin itu saja Kang Apun. Mungkin Kang Apun setelah ini bisa leave dari live ini ya Kang. Ya, terima kasih Kang Jaya dan kawan-kawan. Saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang baik datangnya dari Allah. Kalaupun yang salah mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
alamin sesi dengan Apud. Pertama itu kesempatan muda itu teman-teman hanya sekali, maka manfaatkanlah kesempatan muda kita dengan sebaik mungkin, karena jika kita tidak memaksimalkannya sekarang, maka kita akan merasakan kepahitan di tua kita nanti. Lalu jika teman-teman semua dari perkataan Kang Apud juga tadi, jika teman-teman ingin merasakan kebahagiaan di hari tuanya nanti, maka manfaatkan waktu mudanya dan siapkan sedari muda, atau justru bahkan sebaliknya, jika kita tidak menyiapkan apa-apa untuk hari tua kita, maka siap-siaplah hari tua kita akan merasakan hal yang buruk. Mungkin sekian dari kami Lembaga Amil Zakat Rumah Yatim Doa Farida dengan saya yang memandu pada sore hari ini, yaitu Nur Jaya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mengikuti bincang kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan. Memaksimalkan ibadah merupakan tujuan utama bagi kita. Walaupun Ramadan tahun ini masih berbeda seperti tahun kemarin, tapi semangat ibadah kita tidak boleh menurun. Begitu pula yang tengah dirasakan adik-adik yatim. Meskipun Ramadan tahun ini tidak seperti biasanya, tapi tetap semangat dalam mencari keberkahan dan menghafal Al-Quran. Sahabat, jalan kebaikan begitu luas terbentang. Keberkahan Ramadan tentu saja harus kita sama-sama raih. Bukan hanya tentang ibadah kepada Allah yang kita maksimalkan, namun bagaimana kita yang tak pernah bosan menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan dengan sesama. Bersama Lazrida, mari kita isi Ramadan kali ini dengan penuh sukacita dan ikut bahagiakan adik-adik yatim dengan berkontribusi dalam program Itikaf Bersama Yatim, Santunan Senyum Yatim, dan memberikan paket hadiah lebaran untuk mereka. Dengan donasi yang sahabat berikan, mari kita ukir senyum-senyum yatim dan bangkitkan semangatnya untuk meraih kebahagiaan. Mari bangkit bersama Ramadan. Allahumma